para siddiqin, para solehin, orang-orang mulia, itu amalan yang utama adalah tafakkur. Bagaimana kita ini selama hidup ini tafakkur tentang keluarga kita, tentang anak kita, keberhasilan kita, untuk apa di dunia dan kemana kita selanjutnya. Lebih-lebih yang mengalami isoman, jelas banget itu disuruh tafakkur. Makanya tafakkur ini amalan-amalan yang mendatangkan cinta, mahabbah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas rahmatnya. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan tuntunan kepada kita bahwa tafakkur itu ada 3, dan 3-tiganya itu beda pahala, beda rahmat yang Allah berikan kepadanya. Pertama, tafakkur tentang keadaan di sekeliling kita. Kalau kita mendapatkan di pekerjaan misalnya, bagaimana tempat kerja saya itu ada teman yang sikapnya banyak omong, tapi gak lama kemudian banyak musuhnya. Itu tafakkur bahwa yang banyak mendatangkan musuh buatnya adalah lisannya. Oh pantas dalam agama ini diam itu emas. Dan kalau tidak bisa mengajak kebaikan dalam pembicaranya, tidak bisa mengajak kebaikan, tidak bisa menjaga kemungkaran, lebih bagus diam. Itu lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ngomong nggak bermanfaat, di sisi Allah lebih bagus diam, mendatangkan keberkahan. Ditafakuri itu. Setelah bertafakkur tentang masalah di lingkungan pekerjaan, kemudian di lingkungan tetangga sendiri, pada orang yang marah-marah tetangganya, sampai ditinggal istrinya, anak-anaknya pergi semua. Sifat pemarah bukan hanya merongrong iman, tapi juga sekaligus dijauhin oleh keluarganya, tetangganya, semua pergi semua, kejauhan. Maka berdoa setelah itu kepada Allah, ya Allah jauhkan dari sifat pemarah, dan doakan dia, anugerahi mereka ketentraman hati, jauhkan. Dan kalau pemarahnya itu adalah sifat aslinya, maka bebaskan dari sifat-sifat yang tercela. Rahmati mereka ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan kesabaran dari-Mu ya Allah. Al-Fatihah, bacain Fatihah. Mau 7 kali bagus. Barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka Allah kabulkan itu sebelum untuk saudaranya dikabulkan. Jadi dikabulkan untuk dirinya. Mendoakan tetangganya supaya bersabar, Allah berikan dulu sifat sabar ke kita, baru Allah kabulkan untuk saudaranya. Itu kelebihannya orang yang berdoa. Bernilai tafakkur, bernilai seperti itu berpahala sama dengan ibadah 1000 tahun. 1 tahun, maaf, 1 tahun beribadah nggak pernah berhenti. Rahmat yang Allah berikan besar, tapi lebih besar lagi tafakkur walaupun hanya 5 menit atau 10 menit tentang hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Lalu tafakkur yang kedua tingkatannya adalah tafakkur tentang diri kita. Bagaimana sekarang amal kita, sudah mencapai ikhlas apa belum? Apakah selama ini amalan-amalan kita hanya untuk dapat pujian dari teman, hanya untuk dimasukin ke Facebook, dipamerkan? Apakah tidak ada keinginan untuk mencari perhatian saja kepada Allah? Itu perhatikan. Sebab sedikit saja keliru amal, kita tidak punya amal soleh di sisi Allah. Sedangkan ketika kita berpulang ke rahmatullah, mendadak, misalnya kena COVID, paginya ngobrol, siangnya masuk rumah sakit, belum nyampe sudah meninggal. Itu berapa banyak manusia itu kaget ketika menghadap Allah. Ternyata amal-amal solehnya itu tidak terdaftar, tidak nyampe di bukunya catatan Allah. Kenapa? Satu, dia punya penyakit dengki.
semasa dunianya itu amal solehnya banyak, tapi dia punya sifat dengki, nggak senang ngelihat orang lain nggak senang ngelihat tetangganya dapat karunia, dia kesel, benci, bahkan berusaha supaya nikmat itu pindah kepadanya. Nah, ternyata sifat dengki itu merongrong amal soleh manusia, menghapus amal soleh manusia, membakar amal soleh manusia seperti api membakar kayu bakar, jadi arang. Itu kita bahayanya sifat dengki. Yang lebih parah lagi, yang lebih parah lagi, ternyata banyak amal manusia bukan hanya tidak terdaftar di sisi Allah, tapi justru amalan-amalan kebaikan itu banyak yang pindah, yang hapus, diganti dengan amal dosa-dosa manusia yang perasaannya dia tidak pernah merasakan dosa itu, tidak pernah berbuat dosa itu. Nggak taunya apa? Itu dosanya orang yang pernah diomongin, digibahin sama kita, difitnah. Ternyata amal soleh kita sudah habis, ya, dosa-dosa orang yang diomongin itulah dipindahin ke kita. Nah, benar-benar itu tafakurin semuanya. Ya Allah, takut ada amal-amal yang tidak ikhlas. Sedangkan di dunia ini hanya amal-amal yang ikhlas saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakuri sampai bisa merubah diri kita. Apalagi sekarang medsos ini mendukung perbuatan-perbuatan kita supaya pamerin sekarang. Dan kita dapat dukungan kuat, tambah handphone tambah mahal, tambah canggih, berbuat kebaikan sedikit saja langsung diekspos, lagi berbagi. Kan itu memang halus, seakan-akan ini kan ngasih tahu berbagi nikmat, bahwa ini nikmat dari Allah harus diberikan. Betul, tapi ada sedikit di hati ingin dipuji bahwa dia orang baik, orang ahli sedekah. Itu mendukung sekali medsos sekarang ini. Handphone yang makin canggih makin mendukung untuk kita berbuat pamer. Itu yang disebut syirik yang tidak terasa, seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, hampir nggak kelihatan, tapi ada. Rasa pamer, amal-amalnya hanya ingin dipamerkan, ingin dibuat orang lain. Allah sudah hampir hilang. Itulah minggu kemarin bisa diterangkan, manusia penyakit hati yang paling besar, ya, adalah penyakit ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sholat tahajud karena ragu apa benar tahajud ini menjadikan keberkahan. Mereka ninggalin sholat di awal waktu, apa benar? Masih ragu kalau kekuatan manusia itu ada di sholat. Mereka enggan berbagi, enggan berinfak, pelit, medit, karena dia ragu terhadap pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan menjaganya dari kecelakaan, Allah menjaganya dari berbagai macam problem jika kita sudah berbagi nikmat dengan orang lain. Ragu itulah timbul dengki, timbul sombong. Maka tafakur yang kedua ini, perhatikan hati kita, amal-amal kita, hati kita, jangan sampai keliru beramal. Nah, tafakur yang seperti itu Allah berikan pahala sama dengan, malah lebih daripada ibadah 70 tahun. Sedangkan kita jarang umur sampai 70 tahun. Kadang 50 tahun, 55 tahun saja sudah akhir zaman sekarang. 3 tahun terakhir ini banyak saya ngobatin orang pikun, padahal baru umur 50, 55, pikun, bikin berantem anak dan menantunya. Itu mbaknya tuh minta makan daging. Kenapa? Padahal butirnya masih ada, baru 15 menit ada makan sampai 8 kali, masih muda, umur 50 tahun. Nah, ini fadilah yang Allah berikan kepada orang yang tafakur sesaat tentang dirinya, amalnya kepada Allah, lebih Allah sukai, ya, ketimbang sholat ibadah selama 70 tahun. Masya Allah. Lalu yang ketiga, tafakur yang utama adalah tafakur tentang kearifan ilahi kepada kita. Betapa maha arifnya Allah, maha santunnya Allah, maha pengasihnya Allah kepada kita. Terutama yang kemarin kena isoman,
ya, yang baru sembuh isolasi mandiri itu tiba-tiba sakit semua. Yang saya tanya kepada yang jemaah sholat tasbih ini, ya, rata-rata jawabannya gimana perasaannya? Nikmat kiai setelahnya terasa bahwa itu penyakit itu karunia Allah. Apa memang yang terjadi? Ketika saya sakit, kebayang semua. Saya makan nyaman, saya makan nikmat, saya lupa dengan orang rumah, saya lupa dengan orang tua, saya nikmati sendiri makanan yang enak. Itu terasa balasannya itu begini, kayak dikelotokin badan, kayak ditusuk-tusuk, nggak mau makan. Akhirnya saya ingat kepada dakwahnya kiai, tausiahnya, kalau engkau ingin mendapatkan kesenangan dunia ini sebesar apa, sebesar itu juga kesedihan yang didapat. Jadi kalau di dunia ini hanya untuk mencari kesenangan, sebanyak apa kesenangan yang mau, sebanyak itu juga kesedihan yang didapat. Adil Allah. Jadi ternyata itu ada hikmahnya, hikmah dari Allah. Penyakit itu menghapus kesenangan-kesenangan di dunia yang menimbulkan dosa, yang membuat kita bernafsu. Akhirnya apa? Begitu selesai sakit, dia menjadi lebih taat kepada Allah, lebih istiqomah sholat tasbihnya, dia lebih iman waktu-waktunya, gak mau dia melewatkan waktu untuk ibadah tahajud, gak mau dia melewatkan waktu untuk sholat di awal waktu, gak mau melewati dia puasa Senin Kemis. Daripada saya dimasukin makanan pada waktu itu, waktu isoman gak masuk-masuk, mendingan puasa Senin Kemis. Banyak jemaah tasbih yang memang kena ujian isoman, tapi menghasilkan berkah, ketaatan yang lebih takwa, lebih barokah, lebih indah hidup. Dan itu ya, orang yang tafakkur seperti itu, yang menikmati karunia Allah lebih daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Maka banyak berzikir tentang rahmat Allah kepada kita semua ini. Bersyukur buat kita yang sudah melewati masa isoman, setelah masa Covid sudah lewat, yang alumni Covid, terima kasih kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan beribadah, kesempatan bertobat, kesempatan silaturahmi, kesempatan mengenal ulama-ulama Allah, kesempatan mengenal dengan orang-orang soleh, kesempatan duduk-duduk dengan orang-orang yang berzikir, mengagungkan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih taat, insyaallah. Lakukan itu fadilah buat kita yang sudah mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun baru 1443 Hijriah. Selamat bekerja keras untuk tafakkur terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri sholat tasbih.